Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sama PRW. Untuk sesi kali ini kita melanjutkan ngaji bareng PRW. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sudah mengkaji ayat surat Al-Baqarah sampai ayat 182. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Hadirin sekalian, terima kasih telah setia mengikuti channel ini. Semoga mendatangkan keberkahan dan kita mendapatkan petunjuk dari apa yang kita kaji. Hadirin sekalian, langsung saja pada kesempatan ini kita membahas surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 pada tema kali ini yaitu saum Ramadan ya, atau saum sebagai pembinaan hidup sabar ya. Hadirin sekalian, ini tema kita yaitu tentang saum atau biasa kita kenal dengan istilah puasa. Barangkali Anda sudah familiar lah ya dengan ayat ini karena sekarang sudah pertengahan bulan Sya'ban, ya mungkin 2 minggu lagi kita masuk ke Ramadan ya, dan setiap Ramadan selalulah ayat ini ya dibacakan ya. Hadirin sekalian, kita baca dulu ayatnya, untuk selanjutnya nanti kita kaji dari sisi bahasa dan maknanya. Mohon bersabar untuk mengikuti kajian makna karena dari beberapa pertemuan atau beberapa video yang telah kami tayangkan di channel ini, banyak komen katanya kajian bahasanya terlalu panjang dan sebagainya. Namun tentu kita membutuhkan kajian bahasa untuk bisa memahami makna yang kami sampaikan ya. Hadirin sekalian, kita baca dulu. Anda bisa menyimak atau mengikuti bacaan surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana min maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, pada kajian maknanya akan kita bahas mulai dari 183 ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha biasa ya, ini huruf nida untuk memanggil, yang dipanggil adalah munada. Di sini yang dipanggil adalah alladzina amanu. Alladzina isim mausul, amanu adalah jumlah sila ya. Kemudian dipanggil untuk menerima perintah. Perintahnya adalah kutiba alaikumusyaum. Biasanya perintah itu disajikan dalam bentuk fi'il amr. Tapi kali ini perintah disajikan dalam bentuk fi'il madhi majhul ya. Kenapa demikian? Yang nanti akan kita pahami secara maknanya, bahwa isi dari kalimat ini adalah memberikan kewajiban kepada kita. Jadi kutiba adalah fi'il madhi majhul yang nanti diterjemahkan berawalan di, kemudian alaikum alanya huruf jar kubni majrur,
kemudian yang dikenai perintah ya. Nah, kemudian kalau fi'il madi majhul ada naibul fa'il namanya, pengganti fa'il yaitu asyamu. Asyamu ini barisnya dhamma, statusnya marfu, maka dia menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il karena menggunakan fi'il majhul. Kemudian kalau ini kutibanya yang pertama tadi kepada alaikum ya, kemudian yang berikutnya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kutiba asyamu itu di samping berlaku untuk alaikum juga berlaku ya kama ya kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kutibanya tetap saja naibul fa'il tadi asyamu, kemudian alalladzina min qablikum, alladzina, alanya itu huruf jar, alladzinanya majrur, ini yang dikenai perintah ya. Kemudian alladzina min qablikum, alladzina isim mausul, min qablikumnya jumlah sila ya. Jumlah silanya terdiri daripada jar dan majrur ya. Jumlah silanya sibghul jumlah ya, dia seperti jumlah. Tapi memang ini ada katakanlah kata kerja ya memang tidak diungkapkan atau tidak dituliskan ya. Jadi ini sudah include ya, sudah maklum kita ada yang diperintahkan di sini ya. Kemudian tujuannya adalah la'allakum tattaqun ya. La'alla itu huruf ya, kemudian kum ya itu isim la'alla, kemudian tatakun adalah khobar la'alla ya, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Di sini ada fi'il dan fa'il, fi'ilnya tatakun, fa'ilnya antum ya. Berikutnya ayat 184 ini ayyaman ma'dudatin ya, ayyaman ma'dudatin. Nah, ini ayyaman ma'dudatin dia ini isim, kemudian ma'dudatin juga isim. Nah, isim nakiro bertemu dengan isim nakiro ini bentuknya adalah sifat mausuf ya, ini kata bedanya ini sifatnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan pesan yang disampaikan tadi pada ayat sebelumnya yaitu tentang kutiba alaikumusyamu ya. Ini kelanjutannya atau penjelasan tambahan adalah ayyaman ma'dudat ya. Kemudian faman kana minkum maridon aw ala safarin. Nah, ini man-nya di sini adalah huruf syarat ya. Syaratnya adalah kana minkum maridon aw ala safarin. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama maridon ya, yang kedua safarin ya. Jadi syaratnya ada dua itu ya, salah satu ya, atau bisa juga dua-duanya ya. Ini kana ya, kana itu ada isim kana dan ada khobar kana. Isim kananya adalah huwa, di sini tidak dituliskan ya dalam mushaf, memang tidak disebutkan lagi, tapi ini sudah include ya. Setiap ada kana kalau tidak disebutkan domirnya berarti dia huwa. Huwanya adalah kepada man di sini ya. Kemudian maridon adalah khobar kana ya. Jadi kana maridon ya, ini isim kananya atau mubtadanya, khobar kananya maridon. Au kana ala safarin gitu ya. Cuma memang di sini kananya tidak disebutkan lagi karena dia memang maktuf ya, mengikuti ya. Jadi kana minkum maridon, yang kedua kana minkum ala safarin ya. Jadi ala safarin khobarnya. Kemudian jawab syaratnya, kalau tadi ada syaratnya, kemudian jawab syaratnya adalah fa'iddatun min ayyamin ukhar ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini jawab syaratnya ya. Minnya huruf jar, kemudian ayyamin ukhar itu majrur ya. Ayyamin ukhar ini sifat mausuf. Ini iddatun ya. Iddatun itu dia ini barisnya doma, statusnya marfu. Nah, dia itu menjadi khobar ya untuk huwa di sini ya, karena tadi ada man di sini, mannya adalah huwa ya, huwa
faidatun min al-kufar ya. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin ya. Nah, ini syarat lagi ya yang bisa juga yang lain ya. Di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin ya. Jadi kalau tadi kepada yang yang sakit ya maridon atau yang safarin itu bisa faidatun min ayamin ukhar. Kemudian untuk yang alladzina yutiqunahu ya, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ya. Jadi alanya huruf jar, kemudian aladzinanya majrur, aladzinanya isim mausul, jumlah silanya yutiqunahu ya. Ini aladzina yutiqunahu itu penjelasan lanjutan dari situasi yang disebutkan di atas ya. Kemudian fidyatun ta'am miskin ya. Fidyatun ini ada fidyatun itu barisnya dhamma atau barisnya marfu ya. Nah, dia itu menjadi bisa juga dia sebagai mubtada muakhar ya. Dia mubtada yang dibelakangkan ya. Fidyatun ta'am miskin. Nah, ini menjadi ta'am miskinnya muta'alliq kepada fidyatun ya. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Ini sama ya, mannya syarat, kemudian fahuwanya nanti jawab syarat ya. Man tatawwa'a khairan, syaratnya adalah tatawwa'a khairan, jawab syaratnya adalah huwa khairul lahu. Kemudian wa antasumu khairul lakum. Antasumu ya, ini ini huruf an ya, huruf an itu dia menasabkan fiil ya. Ini jadi harusnya tasumuna, tapi karena ada an jadi antasumu, kemudian khairul lakum ya. Ini khabar ya. In kuntum ta'lamun, innya itu huruf syarat, kuntum ta'lamunanya adalah syaratnya ya. Di sini syaratnya tadi dari mubtada dan khabar. Kemudian berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan ya. Ini idhofah ya. Syahrul Ramadan. Nah, kan kalau isim itu biasanya syahrul ya. Tapi karena dia mau diidhofahkan dengan Ramadan, jadi syahrul Ramadan. Jadi ini idhofah ya. Ini dua kata yang kita artikan menjadi satu ya. Nah, ini mubtada syahrul Ramadan itu khabarnya adalah allazi unzila fihil Qur'an ya. Allazi isim mausul ya, kemudian jumlah silanya adalah unzila fihil Qur'an. Isim mausulnya itu jumlah silanya itu terdiri dari jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah di sini ada fi'il dan ada naibul fa'il karena fi'ilnya menggunakan fi'il majhul ya. Unzila asalnya adalah anzala. Kalau anzala fi'il madhi ma'lum, kemudian unzila itu fi'il madhi majhul ya. Nah, di sini Al-Qur'an itu adalah yang menjadi naibul fa'ilnya karena dia barisan dhamma, statusnya marfu. Berikutnya unzila fihil Qur'an tadi. Nah, sekarang Al-Qur'an itu sebagai hudan ya. Sebagai hudan linnas ya. Ini hudan itu menjadi hal ya. Hudan linnas li berjar an-nasinya majrur ya. Jadi dia muta'alliq, dia menjelaskan kepada hudannya. Kemudian tadi unzila hudan juga sebagai linnas, kemudian juga wabayinatin minal huda wal furqan ya. Wabayinatin, bayinatin itu maktub kepada hudan linnas tadi. Hudan linnas yang pertama, kemudian yang kedua hudan li bayinatin ya. Minal huda wal furqan. Bayinatin minal huda wal furqan. Minnya ini huruf jar, al-hudanya majrur,
Kemudian wal furqan, ada lagi wal furqan. Jadi sebagai bayyinatin juga bisa sebagai al furqan ya. Berikutnya faman syahida minkum syahra falyasumhu ya. Sama ini huruf syarat ya, makna syarat. Syaratnya adalah syahida minkum syahra ya. Syahida ini fi'il madi ya. Fi'il madi kemudian fa'ilnya adalah huwa-nya kembali kepada siman. Kemudian minkum syahra, minkum huwa minkum ya. Kemudian min huruf jar majrur dan asyahra. Asyahra ini menjadi maf'ul dari syahida ya. Kemudian karena tadi ini isim syarat huruf syarat, maka dijawab syaratnya fal ya sumhu. Fal ya sumhu. Ya sumhu ini ada lamnya di sini ya. Jadi harusnya ya sumu ya. Kalau fi'il mudhari, tapi karena ada lam di sini juga dia dijazamkan oleh lam. Ya sumhu, hu-nya adalah maf'ulnya ya. Kemudian waman kana maridon aw ala safarin, sama seperti tadi ya. Ini mannya huruf syarat, syaratnya adalah karena maridon atau ala safarin ya. Karena maridon atau karena safarin ya. Itu ada dua ya, karena ala safarin. Jadi syaratnya ada dua, kemudian jawab syaratnya adalah fa'idatun min ajin dukhor ya. Ini jawaban yang sama seperti tadi ya. Kemudian tujuannya adalah yuridullahu bikumul yusra ya. Yuridu itu fi'il mudhari ya. Arada yuridu fi'il mudhari. Kemudian Allahu menjadi fa'ilnya ya. Kemudian bikumul yusra. Jadi bikum di huruf jar kum majrur dia muta'alliq ya. Keterangan tambahan ya dari yuridu. Kemudian al yusra. Al yusra adalah maf'ul dari yuridu. Jadi ini fa'ilnya Allahu, kemudian yuridu fi'ilnya, maf'ulnya adalah al-yusra. Kemudian wala yuridu bikumul usra ya. Wala la-nya ini fi'il huruf nafi, kemudian yuridu tadi fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya di sini tidak disebutkan lagi. Ya, tadi sudah disebutkan di atas. Jadi yuridullahu ya. Nah, di sini berarti wala yuridullahu. Cuma memang tidak disebutkan lagi fa'ilnya. Fa'ilnya sudah maklum, kita ketahui ini Allahu ya. Allah sebagai fa'ilnya, yuridu sebagai fi'ilnya, kemudian al-usra itu sebagai maf'ulnya. Kemudian walituh milul iddata ya. Walituh milul iddata. Liknya ini dia lil amr ya. Lil amr itu dia menjazamkan fi'il mudhari ya. Harusnya tuhmiluna, tapi karena ada li jadi lituhmilu gitu ya. Nah, ini fi'il amr, li-nya lil amr ya. Fi'ilnya fi'il mudhari, kemudian antumnya sebagai fa'ilnya ya. Kemudian al-iddata itu menjadi maf'ulnya ya. Kemudian walitukabbirullaha ya. Nah, litukabbiru sama seperti tadi ya. Litukmilu ya. Dan litukabbiru ini juga sama, ini fi'il mudhari yang dijazamkan ya. Dijazamkan dengan cara membuang nunnya karena ada lam di sini, lamnya lam amr. Nah, di sini litukabbiru fa'ilnya antum, kemudian Allah di sini karena barisnya fathah, statusnya mansub, maka Allah di sini sebagai maf'ul dari litukabbiru. Kemudian ala ma hadakum, ala huruf jar, maknya majrur. Maknya ini isim mausul, jumlah silahnya adalah hadakum ya. Hada fi'il madi, kemudian fa'ilnya kembali kepada Allah, kemudian kumnya maf'ul ya. Kemudian wala'allakum tashkurun. La'alla ada seperti tadi ya, ada isim la'alla, huruf la'alla, kemudian kumnya menjadi isim la'alla, kemudian tashkuruna ya, itu menjadi khabar la'alla. Berikutnya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Wa iza iz ya, atau iza itu syarat ya. Syaratnya adalah sa'alaka ibadi anni. Sa'alaka, sa'ala itu fi'il madi, ka-nya itu maf'ul,
Kemudian fa'ilnya siapa? Ya, fa'ilnya adalah ibadi. Ya, ibadi ini idofah ya. Ada ibadun dan ya. Jadi ibadi ya, ini fa'ilnya. Kemudian anni itu maf'ulnya ya, maf'ul dari salah. Maka jawab syaratnya adalah fa inni qaribun ya, fa inni qaribun. Ini itu ada huruf inna ya. Inna berarti ada isim inna dan ada khabar inna. Isim innanya adalah ya di sini atau ana di sini ya. Jadi ini ya. Kemudian qaribun itu menjadi khabar inna ya. Berikutnya ujibu da'watad da'i iza da'ani ya. Ujibu ini dari kata apa namanya? Ajaba yujibu ya. Ana ujibu jadi ujibu ya. Atau ajaba polanya af'ala yufilu ya. Jadi ujibu ini fi'il mudhari domirnya ana ya. Kemudian da'watad da'i ini maf'ulnya ya. Jadi ini fi'il fa'il ya, fi'ilnya ujibu, fa'ilnya ana. Kemudian da'wata itu maf'ulnya. Nah, da'watad da'i itu adalah idhofah ya. Jadi menjadi satu kesatuan ini ya, dua isim menjadi satu kesatuan. Kemudian iza da'ani itu adalah syarat ya. Iza da'ani di sini sebetulnya ada ya-nya. Cuma memang di sini ya-nya tidak dituliskan ya. Tapi ketika kita memahami atau menerjemahkan ini pengertiannya di sini ada ya, ada ya yang mengganti kata anak ya. Kemudian fal yastajibu li ya. Ini fa-nya fa jawab ya. Kemudian fal yastajibu li ini ada lam lagi di sini, ini lamnya lam amr ya. Yastajibuna ya, harusnya yastajibuna tapi karena ada lam amr jadi yastajibu saja ya. Istajaba yastajibu ya. Istajaba yastajibu. Nah, ini fi'il mudhari domir antum domir hum ya. Domir hum. Kemudian li itu menjadi maf'ulnya. Li huruf jar ya-nya majrur ya. Ini menjadi maf'ulnya. Kemudian wal yu'minu bi ya, sama ini ya adalah amr, yu'minuna asalnya, tapi karena ada lam amr jadi dia dijazamkan, jadi yu'minu saja, yu'minu bi, bi-nya sama ya, di huruf jar, ya-nya majrur, ini menjadi maf'ul ya, dari kata kerja wal yu'minu. Kemudian la'allahum yarshudun ya. La'alla ini isim huruf ya, kemudian humnya adalah isim la'alla, yarshuduna adalah khabar la'alla. Jadi saudara semua itu uraian bahasanya berkaitan dengan tata bahasa yang ada dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Sekarang kita memasuki sesi untuk membahas maknanya ya, agar kita mendapatkan pengertian dari apa yang kita baca, apa yang kita kaji. Kemudian untuk selanjutnya bacaan atau yang kajian yang kita telusuri setelah kita pahami, semoga ini menjadi petunjuk buat kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita mulai 183 ya ayyuhalladzina amanu ya, panggilan hai orang-orang yang beriman ya. Kutiba alaikum telah ditulis ya kalau kata bahasa. Kalau kataba, asal kata yang kataba itu artinya menulis, berarti kutiba itu telah ditulis, artinya telah diwajibkan, telah diundang-undangkan, ya, telah diberlakukan peraturan kepadamu tentang apa? Tentang asyamu, ya, asyamu adalah saum, ya. Jadi asyamu itu telah diwajibkan kepada kamu, yaitu as-saum. As-saum adalah pembinaan kesabaran. Kita tahu bahwa ada hadis Nabi yang menyatakan bunyal Islam ala khamsin ya. Pembinaan menjadi muslim yang baik itu ada 5 tahap, ada 5 step ya yang harus
ikuti. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian wa iqamis shalah, kemudian wa ita'iz zakah, kemudian wa hijrul baiti, kemudian wasaumi Ramadan ya. Jadi sebetulnya kalau dari urutan hadis, as-shaum ini adalah urutan yang kelima ya, sebagai pembinaan kesabaran. Cuma memang karena kita ngikutin bulan Hijriah, jadi karena bulan Hijriah itu Ramadan dulu baru bulan haji, ya jadi urutannya itu puasa dulu baru nanti haji. Tapi kalau hadis menyebutkan, itu kalau hadis menyebutkannya urutannya adalah haji yang keempat, saum yang kelima. Tapi nggak masalah ya, karena memang prinsipnya adalah ketika kita berada di bulan Ramadan, ya memang ada perintah saum, yaitu ya kita tunaikan. Kalau nanti ada di bulan Zulhijjah, ya ada perintah haji, yaitu haji yang kita tunaikan. Nah, jadi saum itu sudah diwajibkan, ya, sudah ditulis, sudah diundang-undangkan, sudah diberlakukan sebagai peraturan, sebagai pembinaan kesabaran kepadamu, dan juga sudah dilakukan, diwajibkan juga kepada orang-orang sebelummu, ya. La'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat ketakwaan. Nah, gitu ya. Nah, jadi salah satu pembinaan iman, salah satu pembinaan Islam, salah satu mencapai posisi ketakwaan adalah salah satu pembinaannya dengan saum, ya. Nah, ada juga yang berpelesetan lah ya. Kalau puasa itu agar kita menjadi bertakwa, lantas kalau sudah bertakwa masih puasa apa enggak kan gitu ya. Hadirin sekalian, saya kasih ilustrasi begini. Kalau misalnya ada pemain sepak bola, ya, dia berlatih. Ketika dia berlatih, tujuannya apa? Tujuannya ingin mencapai prestasi yang tinggi, ingin menjadi juara. Pertanyaannya, kalau dia sudah jadi juara, berlatihnya berhenti apa enggak? Berlatihnya lanjut apa enggak? Nah, gitu ya. Tentu agar dia bisa mempertahankan prestasinya, agar dia bisa mempertahankan kejuaraannya, ya, mau cabang apapun tentunya ya, maka dia harus terus berlatih, gitu ya. Nah, jadi sama ketika kita melakukan pembinaan saum, itu tujuannya adalah mencapai ketakwaan. Nah, setelah kita sudah sampai posisi mencapai ketakwaan, apakah pembinaan ini ditinggalkan? Tentu tidak. Kenapa? Karena ketakwaan ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita jaga, agar jangan sampai sudah mencapai posisi ketakwaan nanti tergelincir lagi ke dalam kemaksiatan. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa yazidu, bisa naik, ya itu bisa berkurang atau bisa menurun. Nah, jadi dia perlu dijaga, ya, kalau perlu semakin lama semakin baik, gitu ya. Kemudian ayyaman ma'dudati, ya, ayyaman ma'dudat. Nah, ayyaman ma'dudat ini beberapa hari yang telah dihitung, yang telah ditentukan, yang telah dipastikan. Jadi jumlah hari yang ditentukan dalam saum itu, ya, itu sudah ditentukan, ya. Kemudian faman kana minkum maridon aw ala safarin, barang siapa yang mengalami kondisi sakit, ya, artinya kondisi kesehatan terganggu dan dia tidak sanggup untuk melakukan saum, au ala safarin, atau dia memang sedang melakukan menempuh sebuah perjalanan, ya, yang kemungkinan karena menempuh perjalanan mungkin nanti kelelahan dan sebagainya, maka dia boleh fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh meninggalkan dan menggantinya pada hari lain, ya. Jadi orang yang sakit mungkin karena sakitnya dia tidak sanggup untuk melakukan saum, atau memang kalau dia sedang dalam perjalanan yang memang nanti akan mengalami keletihan, kelelahan yang memang nanti bisa menggugurkan saumnya, maka dia boleh mengganti pada hari lain, gitu ya. Tapi kalau memang ternyata sakitnya baru pilek-pilek doang, kemudian tapi masih tetap bisa melakukan saum, ya tetap saja silakan lanjutkan saumnya. Atau misalnya
ketika dia melakukan perjalanan, tapi memang tidak terlalu memberatkan ya, mungkin perjalanannya naik kendaraan naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, atau memang naik kereta, naik pesawat yang memang tidak membuat energi yang terlalu banyak, ya kalau memang dia sanggup untuk melaksanakan saum ya. Tapi kalau tidak, maka dia boleh mengganti pada hari yang lain ya. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ya. Kemudian untuk orang yang sakit ya. Nah, ini untuk orang yang sakit dan memang dia tidak sanggup untuk menunaikan kewajiban saum. Dan kalau orang sakit itu mungkin begini. Kalau dia sakit saja, kemudian besok setelah Ramadan dia katakanlah sehat, dia bisa mengganti puasanya, mengganti saumnya, ya silakan. Tapi kalau mungkin untuk ukuran orang-orang yang sudah lanjut usia, misalnya orang sudah lanjut usia, kemudian sakit. Nah, ketika dia sudah lanjut usia dan dia posisi sakit, dia tidak sanggup untuk melakukan saum. Nah, besok lusa kan usianya makin bertambah, usianya makin berlanjut, kan gitu ya. Otomatis peluang untuk menggantinya ya makin sempit ya, makin sulit ya. Nah, maka mereka boleh untuk menggantinya dengan memberikan fidyatun ta'am miskin ya, memberikan makan kepada orang miskin ya, fidyatun ta'am miskin. Nah, hadirin sekalian, di tradisi kita ada juga orang begini, ketika dia meninggal kemudian disolatkan, kemudian setelah itu ada keluarganya yang membagi-bagi istilahnya beras fidyah, gitu ya. Nah, sebetulnya ayatnya mengungkapkan bukan untuk orang yang meninggal, tapi untuk orang yang sakit, ya. Orang yang sakit kemudian dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka puasanya diganti untuk orang yang sakit tapi yang sudah ya, yang sudah lanjut usia, yang memang kira-kira semakin hari kondisi semakin lemah sehingga tidak sanggup untuk melakukan saum, maka boleh diganti dengan membayar fidyah. Jadi katakanlah hari ini satu hari dia tidak puasa, maka dia memberikan fidyah fidyah kepada satu orang fakir miskin. Kalau besok lusa dia tidak puasa lagi, berarti 2 hari nanti keluarganya memberikan fidyah ya, memberikan makan kepada fakir miskin. Atau memang mungkin saja orang tua kita sudah lemah fisiknya, kemudian kondisinya sakit, jadi semakin lama semakin sakitnya semakin berat, fisiknya semakin lemah, semakin sulit untuk melanjutkan atau melaksanakan saum. Ya sudah, misalnya sebulan penuh dia tidak sanggup berpuasa, ya tidak masalah. Tapi nanti sebulan penuh juga keluarganya, ahli warisnya atau anak-anaknya menanggung ya biaya mengganti dengan fidyah atau miskin ya. Kemudian faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Nah, itu tadi ya. Jika tadi ada yang sakit, kemudian ada yang dalam perjalanan, tapi dia masih sanggup untuk tatawwa'a khairan, sanggup untuk melakukan kebajikan ya. Kalau dia tetap sanggup untuk melakukan kebaikan ya, artinya tetap melakukan ibadah saum, fa huwa khairul lahu, maka yang demikian itu lebih baik baginya, bagi si pelaku itu ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Melaksanakan saum itu akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. In kuntum ta'lamun. Jadi kenapa ayat ini memerintahkan untuk, jadi ingat ya tadi ya saya katakan bahwa ini perintah ya, perintah untuk saum. Kemudian perintahnya diturunkan pakai fi'il madhi. Nah, bukan pakai fi'il amr, bukan pakai kata kerja perintah. Nah, tapi nggak masalah, tapi yang penting adalah isinya, artinya ada peraturan yang memang kita pahami bahwa ini menjadi kewajiban ya, menjadi perintah bagi kita. Nah, tujuannya adalah wa antasumu khairul lakum, jika kalian melaksanakan saum itu tentu akan mendatangkan kebaikan ya bagi Anda. Ya, tentu kebaikan secara fisik maupun kebaikan secara psikis ya.
Berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya. Di bulan Ramadan, ya, alladzi unzila fil Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an, ya. Nah, pada bulan-bulannya Al-Qur'an diturunkan enggak? Nah, ya ini mungkin sifatnya adalah ketika pertama kali Al-Qur'an diturunkan, Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Selanjutnya secara berangsur-angsur diturunkan pada bulan-bulan berikutnya sampai berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kalau tidak salah dalam catatan sejarah begitu ya. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan ya. Nah, untuk apa? Nah, ini sebagai hudan linnasi. Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kalau Anda merasa menjadi manusia, saya merasa menjadi manusia, maka Allah mengingatkan, Allah sudah menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Anda manusia, saya manusia, petunjuknya adalah Al-Quran. Hudannya adalah Al-Quran. Tapi kalau ngaku bukan manusia, nggak pakai Quran, silahkan saja. Ya, Al-Quran buat manusia. Kemudian wabayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi di samping dia sebagai hudan, dia juga bayyinah. Ya, dia menjelaskan. Ya, dia sebagai penjelasan. Ya, sebagai penjelasan dari Al-Huda itu dan juga sebagai Al-Furqan. Ya. Sebagai Al-Furqan itu artinya pembeda, ya. Al-Qur'an itu sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu Al-Qur'an membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bagi umat manusia, ya. Inilah jalan hidup yang harus dilaksanakan, harus ditempuh, harus dilakukan menurut landasan pijakan Al-Qur'an. Nah, kemudian Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, Al-Qur'an juga membelah, ya, membelah antara yang hak dengan yang batil. Nanti kata Al-Quran, ini yang hak, ini yang batil. Ini yang hak harus diikuti, ini yang batil harus ditinggalkan. Ini yang hak harus diperjuangkan, ini yang batil harus dimusuhi, harus dihanguskan, harus dihilangkan. Kemudian kalau nanti ada orang berbalik, ya ternyata dia malah memusuhi yang hak, memusuhi kebenaran, ya ingat Al-Quran ini sebagai hudan ditujukan buat manusia. Berarti ya kalau yang memusuhi kebenaran kemudian dia membela yang batil, jadi bukan manusia, kata Al-Qur'an, kata Allah. Ya siapa? Ya mungkin makhluk yang memang sudah berdimensi jin, ya, berdimensi iblis, ya. Jadi dia mengikuti hawa nafsu yang dihembuskan, ya, oleh iblis dan sekutu-sekutunya. Berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang syahida itu menyaksikan, mengalami, ya. Barang siapa yang menyaksikan atau dia mengalami berada pada bulan Ramadan, ya, maka dia harus melakukan shaum, ya, falyasumhu. Ini kata perintah tapi menggunakan fi'il mudhari, ya, tapi diawali dengan lam amr, lam perintah, ya. Ini dia harus kalau sudah masuk kepada bulan Ramadan, maka dia harus melakukan shaum, ya. Wa man kana maridun aw ala safarin, sama seperti tadi, ya. Barang siapa ada yang sakit atau ada dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh menggantinya pada hari lain, ya. Kemudian ayat berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Allah justru ingin memberikan keringanan, ya. Bukan justru malah sebaliknya, wala yuridu bikumul usra, ya. Bukan untuk membuat kesusahan, ya. Jadi perintah untuk shaum ini adalah dalam rangka membina kesabaran, membina ketakwaan, kemudian wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu melakukan shaum ini justru akan mendatangkan kebaikan, baik fisik maupun psikis, ya. Kemudian kalau ada yang sakit atau ada yang dalam perjalanan, boleh dia menggantinya pada hari lain.
Nah, peraturan-peraturan ini dibuat justru untuk meringankan, memberikan keringanan kepada kita semua, bukan justru sebaliknya, ya, bukan justru malah memberatkan. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, ya. Ya, jadi kalau kewajibannya saumi Ramadan itu 1 bulan penuh, ya, 1 bulan penuh. Nah, 1 bulan itu ada yang nanti bisa 29, ada yang nanti bisa 30. Jadi yang penting jumlahnya digenapkan, ya, dicukupkan. Kalau memang isinya bulan Ramadan itu kebetulan pada saat itu 30, ya digenapkan atau dilengkapi kewajibannya selama 30 hari. Tapi kalau ternyata bulan itu cuma 29, maka kewajibannya dilengkapi sampai 29 hari. Jangan, saya mau puasanya 30 hari aja. Lah, kalau memang kebetulan pada bulan tahun itu Ramadannya 29, ya 29, jangan 30. Jadi jangan menambah-nambah, ya. Jadi bicaranya adalah 1 bulan. 1 bulan itu ada yang 30, ada yang 29. Kebetulan kalau memang sekarang 30, ya kita tunaikan 30. Kalau memang sekarang 29, ya kita tunaikan 29. Jangan 30 semua atau 29 semua, sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Kemudian kalau misalnya sakit atau dalam perjalanan, misalnya sakit 5 hari, ya berarti nanti jadi berkurang 5 hari, maka nanti di hari lain dilengkapi, ya, digenapkan, dicukupkan bilangan 30-nya atau bilangan 29 itu, karena kurangnya tadi -5, ya berarti ditambahkan lagi 5 pada hari yang lain. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Jadi kalau tukabbiru, ya, itu dari kata kabbaro, ya. Fa'ala yufa'ilu, kabbaro yukabbiru. Ini tukabbiru. Kalau kabbaro itu artinya membesarkan, ya. Tukabbiru itu membesarkan. Membesarkan artinya mengagungkan, ya. Nah, mengagungkan artinya menjunjung tinggi. Nah, di sini berarti di samping tadi adalah melengkapi jumlah bilangan untuk hari saum, maka perintah berikutnya adalah walitukabbirullaha. Maka besarkanlah, maka agungkanlah, maka junjung tinggilah ajaran Allah, gitu, ya. Nah, di sini ada juga yang memang litukabbiru itu ada yang mengartikan takbirlah, kan, gitu, ya. Takbirlah artinya sholatlah, nah, karena kan biasanya sholat itu diawali dengan takbir. Jadi ada yang menyatakan bahwa litukabbirullaha itu bertakbirlah kalian atau bersolatlah kalian. Nah, yang dimaksud ini adalah tukabbirullaha secara spesial, secara khusus. Kalau bicara Ramadan, maka ini adalah kaitannya dengan qiyamul lail, ya. Maka dirikanlah qiyamul lail, gitu, ya, selama 1 bulan penuh, gitu. Jadi walitukabbirullaha ada yang menerjemahkan dirikanlah sholat atau qiyamul lail selama 1 bulan penuh, gitu, ya. Kemudian ada juga memang yang litukabbiru dalam arti membesarkan, mengagungkan, menjunjung tinggi ajaran Allah. Ya, tentu ini semua bagian ayat yang memang harus dijunjung tinggi. Kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, tentu akan menjunjung tinggi perintah Allah. Ala ma hadakum, atas apa yang telah diundangkan, atas apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah kepada kalian, kepada kita semua. Wala'allakum tashkurun, agar kita semua hidup bersyukur, ya. Hidup bersyukur artinya atas segala rahmat, hidayah, nikmat Allah yang telah kita yang kita terima ini, yang telah Allah berikan, kita mensyukurinya tentu dengan cara berbalas budi, kan, gitu, ya. Artinya kita mengikuti perintah-perintah yang Allah tunjukkan, yang Allah perintahkan, dan kita meninggalkan larangan-larangan yang Allah telah larang. Berikutnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ini ada yang menerjemahkan secara lurus begini.
Wa iza sa'alaka, jika ada yang bertanya kepadaku, jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, gitu ya. Siapa yang bertanya? Ibadi. Ibadi itu hambaku, gitu ya. Jika hambaku ada yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, gitu ya. Sampai sekarang ada lagunya itu ya. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, kau jauh, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika hamba itu mendekatkan diri kepada Allah, tentu mendekatkan diri dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka tentu ajaran Allah itu menjadi dekat, menjadi ya katakanlah sudah menjadi darah daging lah ya. Kalau ada ayat lain yang menyebutkan bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat lagi dari urat nadi kan gitu ya. Nah, artinya ajaran Allah itu ya, jadi kalau ada yang bertanya tentang ajaran Allah, jadi kalau bicara tentang Allahnya sih nggak perlu dibicarakan. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi juga ada yang menyatakan bahwa wala tafakaru fil khalqi atau wala tafakaru fi zatihi ya. Jadi jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, atau jangan kalian memikirkan tentang Sang Pencipta, tapi pikirkanlah apa yang Allah ciptakan ya. Sehingga ketika ada hamba Allah yang bertanya, tentu di sini bukan soal Allah itu di mana, Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana, dan itu bukan seperti itu. Tapi mereka membincangkan ya, ingin merumuskan, ingin membahas ya tentang ajaran Allah ya. Maka setelah ajaran Allah itu dikaji, dipelajari, dibahas, kemudian katakanlah bahasanya dihayati, kemudian diamalkan, maka itu menjadi rutinitas bagi si pelaku, bagi si hamba ini. Maka kalau sudah menjadi rutinitas, itu menjadi darah daging, gitu ya. Sudah mendarah daging bahasanya ya. Jadi kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan baik itu sudah mendarah daging, berarti sudah semakin dekat, gitu ya. Semakin dekat, ajaran Allah itu sudah sangat dekat kepada kita, artinya sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kemudian uji dakwah terdai, sada'ani. Allah menjawab, Allah mengabulkan keinginan-keinginan, harapan-harapan dari para sidai. Sidai itu orang yang berharap, ya, orang yang berdoa, orang yang berdakwah, ya, dai itu dakwah juga kan gitu ya. Iza da'ani, jika dia berharap, jika dia berdoa, jika dia berdakwah. Ya, jadi dai itu ya dakwah, ya pelaku pendakwah gitu ya. Iza da'ani, jika dia berdakwah. Dai itu pendoa atau yang berdoa jika dia berdoa. Ya, dai itu adalah orang yang berharap jika dia menyenandungkan harapannya. Ya. Jadi Allah mengabulkan, Allah mewujudkan dakwah. Nah, dakwah itu doa, dakwah itu harapan, dakwah itu ya syiarnya ya. Kalau dia dai, dia berdakwah, dia menyampaikan ajaran Allah. Nah, tentu ketika dia berdakwah, dia juga berharap bahwa apa yang didakwahkan itu dapat diterima oleh si mad'u, oleh si oleh si pendengar, agar dakwah yang disampaikan diterima, didengar oleh si pendengar, oleh si jamaah, kemudian diikuti. Jadi kan harapannya dai. Ada nggak orang si dai itu berdakwah, saudara-saudara bla 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 bla, tapi dia tidak berharap, wah ini mau didengar mau nggak terserah, yang penting gue dapat amplop. Kan nggak begitu. Dai itu adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam, orang yang mendakwahkan ajaran Islam, kemudian dia berharap bahwa apa yang dia perjuangkan, apa yang dia dakwahkan itu dimengerti, itu dipahami, kemudian diikuti oleh si pendengar. Gitu ya. Jadi ketika si dai itu berdakwah, maka Allah mengabulkan dakwah. Jika si dai itu berdoa, Allah mengabulkan doa. Harapannya apa? Tentu harapannya kita semua sama. Anda, saya, harapannya semua sama. Bukan pengen rumah mewah, bukan pengen mobil banyak, bukan pengen duit banyak, bukan pengen istri yang cantik, tapi
harapan kita semua sama, agar hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, ya. Seperti yang doa selama ini kita kajikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Harapan kita semua sama. Nah, hadirin sekalian, berikutnya falyastajibuli. Nah, ya, falyastajibuli, maka hendaklah kalian juga menjawab, mengijabah, ya, harapanku, permintaanku, ya. Wal yu'minu bi, yaitu dengan cara menjadi mukmin, yaitu dengan cara beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Ya, jadi saudara semua, Allah akan mengijabah doa kita. Allah akan mengabulkan harapan kita. Allah akan mewujudkan dakwah kita. Ya, jika kita berdoa, jika kita berharap, jika kita berdakwah, Allah akan mewujudkan, Allah akan mengabulkan. Tapi dengan syarat, falyastajibuli, Anda juga harus menjawab, harus mengabulkan, harus menyetujui keinginan-keinginan yang aku sampaikan. Falyastajibuli, dakwah atau ayat-ayat atau petunjuk-petunjuk yang sudah Allah sampaikan kepada kita semua, itu juga harus kita wujudkan. Ya, dengan cara bagaimana? Wal yu'minu bi, kalian beriman kepada aku. Jadi kita semua agar harapan kita ini terwujud, maka harapannya Allah dan harapannya kita itu sama. Allah menginginkan Anda itu menjadi mukmin. Nah, saya juga, kita semua juga berharap kita ini menjadi mukmin. Maka mari sama-sama kita beriman kepada Allah, kita berharap hidup menurut ajaran Allah, kita menjunjung tinggi ajaran Allah, kita berpandangan dan bersikap dengan ajaran Allah. Sehingga alam pikiran kita, isi hati kita, dan langkah demi langkah yang kita tempuh, yang kita jalani sepanjang hidup kita ini, tentu atas bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, saudara semua, terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga perjumpaan kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas, apa yang kita kaji mendatangkan hidayah untuk kita semua. Kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan, semata-mata kelemahan saya, kelemahan kami, silakan Anda lupakan saja, ya. Tapi kalau ini ternyata mendatangkan kebaikan bagi kita semua, mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita agar semuanya juga punya harapan yang sama. Saya, Anda, kita semua berharap agar semuanya menjadi hidup manusia-manusia beriman, manusia yang soleh, manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.